Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi bersama saya Bim Agusti Ramadan, biasa dipanggil Kak Bim Bim dari channel BGR. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai perbandingan trigonometri dari sudut segitiga siku. Seperti apa? Yuk kita cekidot. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Perbandingan trigonometri. Misalkan kakak buat koordinat kartesius di mana ini sumbu X dan ada sumbu Y saling berpotongan. Nah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di sini ada titik origin, titik pusat, origin atau O. Kemudian kita memperoleh 4 daerah yang sama besar, yaitu di mana daerah pertama itu kita namai KW1. Nah, berlawanan arah jarum jam yaitu KW2, KW3 dan KW4. Oke, kita fokus sama KW1 aja dulu, kuadran 1. Nah, kalau misalkan kita buat suatu titik di KW1, misalkan di sini. Kemudian kita tarik garis dari titik O menuju titik yang ini. Kemudian kita pakai garis bantu putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita akan memperoleh suatu segitiga siku. Nah, di mana segitiganya siku itu sudutnya adalah ini sudut alfa. Nah, kita misalkan, nah si sumbu X ini adalah X kecil, O ini ya. Kemudian sumbu Y ini, OY itu adalah Y kecil. Nah, maka si titik ini kita namai sebagai titik P, yaitu X, Y. Ini X, ini Y. Jadi titik koordinatnya adalah X, Y. Kemudian jarak dari O ke P itu kita misalkan adalah R. Nah, kita perhatikan segitiga OXP atau OXY bolehlah. Oke. Nah, kemudian sebelum kita ke perbandingan trigonometri, kalian harus tahu dulu macam-macam dari trigonometri. Ada apa aja? Ayo, cekidot. Yang pertama ada yang namanya sinus. Yang kedua ada yang namanya kosinus. Yang ketiga ada tangen. Yang keempat ada koseken. Yang kelima ada seken. Keenam ada kotangen. Nah, ini tuh adalah 6 macam dari trigonometri. Oke, langsung aja kita ke definisi. Definisi dari sin itu apa sih? Nah, kalau sin alfa, nah ini sin alfa. Lihat dari segitiga ini ya, sin alfa itu adalah sama dengan Y per R. Definisinya. Kemudian, kalau cos alfa definisinya X per R. Kalau tangen definisinya Y per X. Yang namanya definisi itu adalah suatu nilai kebenaran yang tanpa harus dibuktikan kebenarannya. Kalau misalkan kata definisi A, ya harus A. Nah, itu jadi tanpa adanya pembuktian. Jadi harus memang udah betul. Nah, sekarang kalau koseken. Nah, koseken itu ternyata R per Y. Ini kan Y per R. Kalau koseken R per Y. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa sin itu kebalikan dari koseken. Kemudian kalau kosinus. Nah, ternyata sama. Kalau cosnya X per R, sekennya R per X, berarti si cos itu kebalikan dari sekan. Kemudian kotangen, nah kotangen juga sama, ternyata X per Y, berarti kotangen itu kebalikan dari tangen. Jadi intinya yang harus kalian ingatkan itu yang ini, yang sinus, kosinus sama tangen. Kalau sinus kebalikannya koseken, kalau kosinus kebalikannya seken, kalau tangen kebalikannya kotangen. Itu oke? Oh, cere. Nah, ada keterangan bahwa ketentuan di atas juga berlaku untuk kuadran 2, 3, dan 4. Nah, ini kan kita buat segitiganya di kuadran 1. Nah, begitu ini tuh akan berlaku, definisi ini tuh berlaku pada kuadran 2, 3, dan 4. Seperti itu.
Oke. Oke, lanjut. Next. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai secara umum. Secara umum, nah misal kita mempunyai suatu segitiga siku-siku biru. Kemudian kita beri titik O. Nah, segitiga yang barusan kita buat, oke. Kemudian ada titik X dan ada titik Y. Kemudian sudutnya itu di sini sudut alfa. Nah, panjang YX kita namai Y kecil. Terus panjang OX kita namai X kecil. Kemudian panjang OY kita namai R kecil. Kemudian, nah, si Y itu ternyata ada di depan sudut alfa. Berarti si itu dianggap sebagai sisi depan. Kemudian si X, berarti si X itu ada di sisi samping dari sudut alfa. Kalau si R, nah sisi miring. Ingat, sisi miring itu bukan sisi yang selalu miring, tapi sisi yang ada di depan sudut siku-sikunya. Nah, ini sudut siku-sikunya. Di depannya ini ada sisi miring. Oke? Oke. Nah, sisi depan ini adalah sudut alfa. Sisi samping ini dari sudut alfa. Ocre? Nah, sekarang kalau kalian bingung menghafalkan secara definisi, nah kalian bisa menghafalkannya dengan cara singkatan. Seperti apa? Yuk kita cek, bro. Sin alfa itu sama dengan Y per R kan? Y per R. Nah, kita pakai kata-kata aja. Biar apa? Biar gampang dan mudah dipahami. Y itu kan sebagai sisi depan. R itu sebagai sisi miring. Jadi sin alfa itu adalah D per mi, depan per miring. Ocre. Kemudian kalau cos alfa, cos itu X per R, X per R berarti sami, samping miring. Seperti itu. Ocre. Terus tangan kan Y per X. Y per X yaitu depan, X itu samping berarti desa, depan per samping. Ocre. Nah, sisanya tinggal dibalik. Kosekan kebalikannya dari sin. Kalau sin D per mi berarti kosekannya adalah mi per D. Nah, kemudian juga dengan si secant. Secant itu kebalikan dari kosekan. Kosinus. Kosinusnya itu samping miring berarti kosekannya adalah miring samping. Kemudian kalau kotangan kebalikannya dari tangan. Tangannya desa berarti kotangannya adalah sade. Ocre mudah. Nah, di sini ada perbandingan. Ada lagi segitiga siku-siku. Ini titik O, ini titik X, ini titik Y. Kemudian sudutnya itu di sini di atas. Nah, kalau sudutnya ini di bawah, sekarang ini di atas. Kemudian panjang XY itu adalah Y kecil sama dengan ini. Panjang OX itu adalah X kecil. Panjang OR sama dengan R kecil sama. Kemudian, nah, depan sudut alfa itu adalah X, bukan Y. Ocre? Nah, jadi kalian menentukan sisi depan sama samping itu tergantung posisi sudut. Sudut. Kalau sisi miring mah akan sama tetap. Sisi yang ada di depan sudut siku itu sisi miring. Nah, kalau sisi depan yang ini berarti sampingnya ini berarti ini miring. Sampingnya adalah si Y. Seperti itu. Oke, bisa yang ngebedain, oke? Ocre. Next. Kak. Contoh. Boleh. Contoh soal. Contoh yang pertama. Nah, ini. Tentukan nilai sin, cos, dan tangen alfa dari gambar berikut. Ini yang A, ini yang B. Oke. Kita jawab JWB. Jangan lupa kasih kotak. Yang A dulu, kita gambar segitiganya. Ini adalah segitiga siku. Ini adalah sudut alfa. Ini panjang A. Yang tingginya panjang B. Yang miringnya panjang C. Nah, ini sisi miring karena ada di depan sudut siku. Oke, biar gampang, kita kasih tahu dulu nama-nama sisinya. Nah, si A itu sebagai sisi depan sudut. Nah, itu. Ocre. Berarti si B sebagai sisi samping. Kalau si C
sisi miring. Ocre? Nah, setelah itu baru kita akan tahu perbandingan si sin alfa. Sin alfa itu jangan lupa tadi apa? Demi, depan per miring. Depannya adalah mana? A, per miringnya adalah C. Ocre? Terus kalau cos sami. Sampingnya adalah B, miringnya adalah C. Jadi BC. Tidak ada OJ. Cinta Laura ya. Kemudian tangen alfa. Tangan alfa itu apa? D per sa atau desa. Demi, sami, desa. Depannya adalah A, berarti A per. Sampingnya adalah B, berarti A per B. Ocre? Mudah? Terus yang B. Kita gambar segitiga. Dimana ini siku di atas. Nah, sudutnya sudut beta. Kemudian ini kita misalkan titik P, panjang P, ini panjang Q, ini panjang R. Kira-kira sisi depan samping di sebelah mana? Iya, si Q itu sebagai sisi depan sudut beta. Nah, ini kan beta di depannya itu sisi Q, berarti ini depan. Kalau samping berarti si P. Kalau R itu sebagai miring. Kenapa? Karena ada di depan sudut siku. Nah, jadi sisi miring itu sisi yang tidak selalu miring, tapi sisi yang ada di depan sudut sikunya. Ocre? Lanjut. Pertanyaannya apa? Oke, sin. Nah, ini harusnya sin beta. Ini harusnya sin beta. Salah kakak ya. Nah, ini pertanyaannya sin alfa beta ya, tapi di sininya beta. Nah, berarti siapa yang salah? Iya. Sin alfa berarti ini D per mi. Depannya Q, miringnya R, berarti Q per R. Terus cos alfa sami. Sampingnya P, miringnya R, berarti P per R. Yang ketiga adalah tangen alfa. D per sa atau desa. Q per P. Nah, seperti itu adik-adik. Ocre? Kan ikan cucut. Yuk lanjut. Kita beralih ke contoh yang kedua. Diketahui tangan alfa sama dengan 4/3, tentukan sin alfa dan cos alfa. Jawab JBB. Jangan lupa kasih kotak. Kemudian, kita uraikan dulu. Tan alfa itu sama dengan 4/3. Definisi dari tan apa? Desa, depan per samping. Nah, maka dari itu langkah pertama kita buat apa? Segitiga. Dan sudutnya itu di sini. Bebas, ini sudutnya itu bebas mau di sini, mau di sini. Tapi nanti ketika kalian menentukan sisi samping sama depan, lihat sudutnya dari mana. Kalau sudut di sini, berarti sisi depan yang ini. Ini sisi samping. Kalau misalkan ini sudutnya di sini, berarti sisi depan ini, sisi samping ini. Ini tuh bisa di sini, bisa di sini. Oke? Depan. Ini titik A, titik B, ini titik C. Kita misal BC itu sisi depan dari alfa. Kemudian AC itu samping. Si AB berarti miring. Tan A depannya berarti berapa? 4. Sampingnya adalah 3. Berarti berapa AB-nya? Nah, kita cari dengan cara dalil Pitagoras mencari sisi miring gimana? Nah, ini AB kuadrat. Jadi sisi miring kuadrat itu merupakan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita langsung masukkan atau diganti. AC kan 3 pangkat 2, BC kan 4. Ini 4 pangkat 2. Sehingga AB kuadrat sama dengan 9 tambah 16, 25. Akar 25, 5. Nah, maka si AB-nya adalah 5. Nah, kalau kita sudah tahu ketiga sisinya, baru kita akan menentukan sin alfa, yaitu depan per miring demi 4/5. Terus cos alfa sami, samping per miring 3/5. Nah, seperti itu adik-adik perbandingan trigonometri. Nah, sebagai bahan latihan, silakan kalian kerjakan evaluasinya. Tinggal kalian dicatat terlebih dahulu. Setelah itu kalian kerjakan di kertasnya masing-masing, biar kalian tidak lupa. Nah, segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kakak pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.